Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la taj'al himmataka aklat tayyibati wa tanawulash syahawati, dan janganlah menjadikan olehmu akan cita-citamu akan makan yang enak-enak dan memenuhi syahwat-syahwat. Fatakuna, maka sebab ada oleh kamu, sebab menjadi oleh kamu, minalladzina, yaitu daripada orang-orang, qala fihim Rasulullah, yang bersabda tentang mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syiraru ummati alladzina gudu bin na'imi, adapun seburuk-buruk umatku yaitu orang-orang alladzina, yaitu orang-orang wudu bin naimi, yang diberikan gizi dengan kenikmatan, wa nabatat alaihi ajsaduhum, dan tumbuh atasnya oleh ajsaduhum, jasad mereka, wa innama himmatuhum alwanut ta'am, hanya saja adapun cita-cita mereka yaitu aneka macam makanan, wa alwanus siyab, dan aneka macam pakaian, wa yatashaddaquna fil kalami, dan mereka memperdalam-dalamkan pada omongan. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, dan berkata oleh Imam Ali karramallahu wajhah, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu kanat qimatuhu ma yakhruju minha, barang siapa ada oleh cita-citanya, yaitu barang yang ia masukkan akan perutnya, niscaya ada oleh nilainya, yaitu barang yang keluar ia daripada perutnya. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, hidup yang paling indah, hidup yang paling nikmat bila kita hidup di bawah naungan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Nabi di tengah-tengah kita untuk membimbing dan menuntun kita bagaimana cara kita menjalani hidup, baik itu urusan ibadah. Benar nggak ini materinya? Oh benar. Baik itu urusan ibadah maupun urusan adat kebiasaan dalam sehari-hari, termasuk urusan makan. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita adab-adab makan. Pertemuan yang lalu telah dijelaskan bagaimana kalau makan sendiri, bagaimana kalau makan secara berjamaah. Itu sudah. Maka malam hari ini kajian kita berbicara adab batin makan, bukan adab zahir, tapi adab secara batin. Apa yang harus dilakukan oleh muslim dalam hari-harinya ngomongin makan. Imamul Haddad
menjelaskan pada malam hari ini, kata beliau, wala taj'al himmataka aqlat thayyibat wa tanawulas syahawat. Jangan sampai pikiran kita yang ada pengen makan yang enak-enak. Jangan sampai otak kita isinya adalah hanya memenuhi hasrat-hasrat hawa nafsu. Itu begitu. Jangan sampai otak kita isinya adalah mikirin makan. Sebab ini adalah ada batin makan. Artinya, saudara, warung makan di mana aja tahu. Ono di Joglo ada sayur asem. Joglo. Kita lewat lagi ke Pondok Karya ada juga aji masak. Tahunya begitu. Jalan lagi Pondok Kacang Pala Kakap katanya tuh. Jadi jangan sampai yang apal itu di otak kita urusan makan. Sebab itu termasuk di luar bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Makanan yang enak-enak itu bukan dari jenisnya. Udah kita singgung juga ini. Udah kita jabarin ini. Ada opor ayam, apalagi dah tuh sop iga, gurami bakar, kepala kakap, apalagi dah tuh ya, cumi, saus tiram, udang, madu, apalagi dah tuh. Ya begitu dah tuh makanan. Ini kira-kira makanan ini enak nggak? Hah? Enak. Lagi tengkar sama bini, enak nggak? Hah? Tuh. Tadi enak, sekarang nggak enak. Jadi yang bikin enak tuh apa? Pikiran. Jadi otak kita jangan ada makanan enak. Sebab enaknya makanan itu bukan dari bendanya, tapi dari Allah yang kasih dalam perasaan di hati kita. Biar kata makan pakai nasi putih, pakai sambal di tengah sawah, itu ya Allah nikmat. Kalau hatinya enak, pikirannya enak, begitu. Badan aja yang kurang enak, sakit umpama. Biar kata ada sop segala macam pahit. Jeruk yang manis aja pahit. Apel yang manis pahit. Itu padahal yang sakit bukan pikiran, tapi badan. Pisang manis pahit, begitu. Enggak doyan tuh yang sakit. Tapi ngapa dibawa ke rumah sakit jeruk 3 kilo habis? Yang nungguin, yang ngabisinnya, yang nungguin. Kita mau salahin, kata dia takut sakit. Ya udah dah. Jadi yang sakit mau enggak butuh itu, butuh dihibur. Jangan sampai pikiran kita yang di otak adalah makan. Namanya disebut P3, pola pemikiran perut. Jadi perut mulu yang dipikirin. Ini kurang bagus. Kedua, watana wulas syahawat. Jangan sampai pikiran kita adalah memenuhi hasrat hawa nafsu. Ampe ngiler-ngiler pengen makan duren di Kimia Farma. Kimia Farma. Ya Allah. Begitulah. Jadi otaknya itu makan.
Kata Imamul Haddad, bila ada orang yang ada di hatinya adalah urusan makan, maka orang ini pernah diingatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Begitu juga Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain daripada sahabat Nabi Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala an, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syiraru ummati alladzina ghudu bin naim wa nabatat alaihi ajsaduhum wa innama himmatuhum alwanu ta'am wa alwanu siyab wa yatashaddaquna fil kalam. Kata Nabi, Anda pengen tahu umatku yang paling buruk? Tahukah kamu umatku yang paling buruk? Di mata Nabi, Nabi gedek sama umat model begitu. Apakah kita termasuk orang yang digedeki oleh Nabi? Dilihat. Ini Nabi kasih keterangan sama kita kriterianya. Orang yang digedeki Nabi, Nabi kata syiraru ummati, umatku yang paling buruk, yang saya nggak demen sama dia. Siapa? Alladzina ghudu bin naim, orang-orang yang diberikan gizi dengan makanan yang nikmat-nikmat, otaknya makan mulu. Di mana tempat makan daerah mana aja tahu, main ke Jogja itu ada itu gudeg Jogja, gudeg Jogja, begitu makanan aja. Tapi majelis ilmu yang nggak jauh dari dia punya rumah, dia tidak tahu. Tempat majelis solawat yang nggak jauh dari rumah, dia nggak tahu. Majelis zikir yang nggak jauh dari rumahnya, dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah makan. Begitu. Tempat hiburan. Ini umat yang paling buruk. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai badannya gemuk, sampai badannya berisi karena mikirin makan mulu, makan. Wa inna mahimmatuhum, yang ada dalam otaknya alwanu ta'am, makanan yang beraneka macam, yang ditawin makanan mulu makan. Begitu. Wa alwanu siyab, yang ditauhi adalah pakaian aja. Yang ditahui adalah yang ini motor sekarang yang lagi bagus ini, handphone sekarang keluar lagi ini, yang tahu itu mulu. Otaknya makan minum, itu tempat nongkrong warung kopi yang paling enak, masya Allah. Mana free lagi, free wifi, begitu, free wifi, begitu. Mana pakai pasportnya menyeramkan lagi, dia duduk, mana ini pasportnya, wifi-nya, beli bang, dia beli lagi, udah dikasih lagi, ya baik deh, kopi deh sama pisang goreng, udah, dia belum lagi pengen browsing susah, nih pasport wifi-nya apa, beli bang, baik deh. Jadi beli mulu,
tapi nggak dikasih-kasih. Emang itu pasportnya itu dia begitu, pasportnya begitu. Beli bang, begitu, suruh beli mulu, dikata suruh beli, bukan emang pasportnya beli bang, begitu. Jadi otaknya makan, minum, pakaian, begitu. Yang kayak begini nih namanya umat Nabi yang paling buruk, yang dipikirin makan mau gampang. Nggak ada orang di dunia ini yang nggak makan, nggak ada. Semua orang yang di dunia ini mesti makan. Ayam aja makan, kucing makan, cicak apalagi. Ada di tembok, terbang nggak bisa, wong nggak punya sayap. Makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap, bisa terbang, hidup. Buruk hidup untuk makan, buruk. Yang benar itu makan untuk hidup. Sehingga bila makan ini bagaimana? Makan pakai tempe kuat sholat duha 2 rakaat. Sekarang pakai ayam crispy, tempe 2 rakaat. Ini makan pakai ayam berapa rakaat? Namanya hidup untuk makan. Begitu. Orang dulu ngopi biar kuat zikir. Orang dulu karena mengopi buat kuat main Mobile Legend. Jadi anda benar. Pola pikirnya umat yang buruk, kata Nabi, yang otaknya makan. Jadi makan gampang, makan gampang, begitu fashion, begitu mikirinnya begitu. Wa yatashaddaquna fil kalam, kalau ngomong dipelik-pelikin, diintelek-intelekin, begitu ngomong biar orang gak ngerti, begitu. Wih, bahasanya tinggi, biar kata begitu. Nggak usah begitu, nggak usah. Maka kalau pakai bahasa yang sederhana, barang aja murah. Kopi hitam 3.000. Hah? Kopi hitam 3.000. Starbucks berapa? Tuh, isinya apa? Iya kopi aja, cuman bahasanya aja dilain-lainin bahasanya. Jadi saudara yang sederhana aja. Kalau sederhana murah, begitu. Murah apa aja begitu. Karena itu seorang umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan makanan otaknya. Mau makan di mana aja sama aja. Kuncinya sehat, pikiran tenang, enak, begitu. Coba kita zaman dulu, zaman emak kita masih kecil, makan duduk. Orang kita sebut lesehan, duduk. Protes kita. Kayak orang-orang lah makan pakai meja, ganti, beli meja makan, beli lagi meja. Habis itu yang enak mau makan lesehan, coba lesehan, balik lagi, kan sama aja dulu. Dari dulu juga duduknya endeprok,
Lesehan tuh endeprok ya kan? Hah? Iya. Emang kayak begitu. Jadi bahasanya aja begitu, bahasanya aja. Jadilah kita orang biasa aja, perputarannya begitu-begitu saja. Maka jangan sampai pikiran kita hanya urusan makan. Jangan gampang makan. Lihat di puasa Ramadan tuh, dari pagi udah dirancang sama bininya, jam 7 sore nanti bukanya biji salak. Jam 7 tuh puasa baru berapa jam? Baru 2 jam. Baru 2 jam. Ya Allah, 2 jam. Ini puasa aja belum tentu kelar. Andai kelar belum tentu diterima. Udah pengen mikirin buka aja. Ada nggak yang model kayak begitu? Yang mana orangnya? Ini ndak jelas. Minumnya kelapa muda sama rujak timun suri. Kopi ya jangan sampai kagak, itu mah kudu begitu. Sirup marjan, iya. Jadi apa aja ada di meja. Udah minum mah air putih, hilang seleranya. Tuh nafsu tuh kayak begitu. Begitu. Makanan. Lihat tuh di kondangan, ya Allah, belum dibuka acar udah ngelirik aja. Siomay, oh sebelah situ, sebelah situ. Begitu. Kambing guling, begitu. Itu ngambil di piring, ya Allah, udah kayak gunung karang. Tinggi. Nasi kuning ngambil. Iya, nasi putih. Kayaknya ada juga kayak nasi goreng tuh. Kebuli juga. Udah kayak orang mau selamatan 7 rupa. Model nasi. Lengkap. Ujungnya mau ditaruh di bawah meja aja, di bawah kursinya. Nggak habis. Begitu. Banyak yang kayak begitu tuh. Kalau kondangan ngaji orangnya, kayaknya ngaji dah orangnya. Begitu. Gitu. Ini nggak bener ini. Jadi kita jangan kayak begitu. Otaknya makan, jangan makan, jangan. Itu masuk pada syiraru ummati, umatku yang paling buruk, yang otaknya makan. Gampang makan, gampang. Makan ini bekal untuk ibadah. Jangan kita hidup nih untuk makan. Begitu. Ujungnya puyeng. Begitu. Mau makan di restoran mewah ama di kaki 5. Sebetulnya sama aja. Yang dicari kan kenyang, ya kan? Nyarinya kenyang bukan kalau makan. Iya, sama. Di rumah juga sama. Saya itu kalau bini minta makan, ya kayak orang-orang lah. Makan di luar rumah, jangan di rumah mulu, bosen. Baik. Saya bawa tikar dari dalam rumah ke gang Haji Yasir dulu. Nah, mau ngapain? Biar makan di luar rumah. Begitu. Di restoran maksudnya. Restoran. Yang penting sehat. Makan tuh. Kalau kita sehat mau makan apa aja enak. Jadi bukan itunya. Tapi kalau di restoran lahap. Lahap. Iya, kenapa lahap? Karena disuruh duduk dulu, nunggu sampai setengah jam lebih. Begitu. Setengah jam lebih. Sambil nunggu dikasih otak-otak.
Takut dia mengata, lo ini ada otaknya enggak? Ya ada, itu udah 2 piring begitu aja. Ada otak. Itu biasa itu. Karena biar jangan marah nyari otak. Ini nunggu lama, gara-gara nunggu lama itu perih udah perut, makan juga lahap, udah perih. Di rumah juga kalau perut udah perih, nasi sama sambel aja jadi, bener nggak? Iya, makan tuh begitu. Itu baru juga selesai makan di rumah sama bininya, temen yang ngebel. Di mana bang? Di rumah. Mau ikut nggak? Mau ngapain? Ini makan di restoran. Ikut. Perut kenyang. Ini perut segede apa ini? Begitu. Karena itu kata sahabat besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mantunya Nabi, sepupunya Nabi, anak pamannya Nabi, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menasihati kita, nilai kita di mata Allah kayak apa. Bila tadi nilainya di mata Rasulullah, ini Imam Ali berbicara di mata Allah. Kata Imam Ali, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnah, kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Kata Imam Ali, siapa orang pikirannya mikirin perut, makanan mulu yang dipikirin, maka harga dia di mata Allah percis seperti yang keluar dari duburnya. Apa yang keluar dari dubur? Kotoran. Maka dia di mata Allah orang kotor. Kalau otaknya duit, otaknya makanan, maka nilai dia di mata Allah itu. Maka otak tuh jangan makanan, Allah. Maka nilainya adalah Allah. Otak kita ngikuti Rasulullah. Andai kita makan yang enak, Rasulullah pernah makan yang enak juga, saya ikut sama Rasulullah. Begitu. Jadi kita Nabi aja otaknya. Sebab bila kita otaknya isi perut, maka nilai kita yang keluar dari perut di mata Allah kotor, jelek. Manusia ini apa yang paling tingginya? Kalau mau jujur, yang paling tinggi manusia adalah ilmu. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, ya ilmu. Mau diukur apa? Coba dilihat, mau diukur kuatan unta sama manusia. Silahkan kalau kekuatannya adu sama unta. Begitu. Kalau diukurnya dari sisi gemuk, silahkan bersaing sama sapi. Karena memang sapi itu nilai tingginya daripada bobotnya, daripada beratnya. Kalau kita nilainya dari berat, silahkan bersaing dengan sapi. Dengan sapi. Kalau ukuran kita nilainya daripada makan, yo silahkan kita bersaing dengan ayam, dengan kerak. Kerak tuh di mulutnya masih monyong-monyong, tangan kanannya pegang pisang, ada yang ngasih lagi enggak dibagi temennya, tangan kirinya begitu. Bener nggak? Iya, jangan-jangan saudaranya tuh begitu saudara. Ya Rabbana ya Karim. Kalau ukurannya di bersetubuh,
Ya Allah, burung emprit itu paling kuat bersetubuh dalam sehari lebih daripada 200 kali bersetubuh. Begitu. Apanya yang dinilai manusia? Ilmu. Maka kalau bisa kita jadi orang alim, itu bagus. Kita nggak bisa jadi orang alim, kita menjadi orang yang gemar duduk di majelis ilmu. Duduk aja dengan niat yang benar, udah cakep di majelis ilmu. Begitu. Duduk aja ngaji. Kalau ngaji nggak bisa, demen aja sama orang ngaji itu. Ngasih aqua, ngaji nggak keburu, kasih. Ngasih makanan sama orang ngaji. Itu namanya bagus. Kalau kita nggak demen, jangan nyela. Nyela orang ngaji, apalagi nyela guru ngaji, runtuh seluruh ganjaran ibadah kita. Yang dibangun 10, 20, 30 tahun habis tuh ganjaran di mata Allah kalau kita nyela ulama. Apalagi ulamanya guru ngaji kita. Kita celak, habis ganjarannya 0. Jauh dia, jauh derajatnya. Berarti dia maka disebut al-adab qabla al-ilm. Akhlak dulu sebelum ngaji. Belajar adab-adab ilmu, adab-adabnya, agar supaya tidak salah dia dalam hidup. Kalau dia salah, jatuh dia dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, runtuh derajatnya. Ada kiai badannya gemuk, pasti ini kiai jarang puasa, jadi nilainya naik lagi penceramah kedua kurus kerempeng, pasti ini diomelin bininya mulu. Salah aja. Maka kita orang ngaji no komen sama ulama. Kita orang ngaji ada ulama nyolong umpama, wal'iyadu billah. Ada ulama mabuk-mabukan, wal'iyadu billah. Kita lihat dengan mata kepala dia mabuk-mabukan, no comment. Sebab ilmunya banyakkan dia dibanding kita. Jangan-jangan habis mabok itu jam 10 malam, jam 12 dia nangis sama Allah. Taubatnya punya ilmu, kita enggak punya ilmu. Begitu. Cara taubatnya ngertian dia dibanding kita. Kesempatan diterima taubatnya banyakkan dia. Begitu. Jangan-jangan dia udah taubat dari maboknya, kita masih ngata-ngatain dia mabok. Habislah kita, ganjarannya 0. Maka ngaji hanya jadi bisa, ngaji hanya jadi bisa ular. Ilmu yang tadinya bermanfaat jadi madarat buat kita karena mencengnya kita punya niat. Itu begitu. Maka kita no comment. Bukan kelas kita menilai ulama. Kalau kita menilai ulama berarti kita nabi. Udah hebat. Begitu. Kelas apa kita menilai ulama? No comment. No comment. Itulah kita adab qabla al-ilm. Ini Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyatakan, siapa orang yang mindsetnya isi perut, maka nilai dia di mata Allah kayak yang keluar dari perut. Kotor dia nilai di mata Allah, rendah dia di mata Allah, enggak ada harganya. Manusia itu mulianya dengan ilmu. Maka makan itu untuk ibadah. Ibadah itu perlu ilmu supaya diterima. Maka ngaji adalah pintu untuk kita ibadah benar. Begitu, ibadah benar. Maka pentinglah kita hadir di majelis-majelis khairat, majelis-majelis kebaikan.
Untuk apa? Untuk mendandani kemencengan kita punya niat dalam kehidupan ini. Lihat orang tua dulu, makanan apa aja jadi aja, ongol-ongol lah gitu, ampe namanya, ini apa namanya ya, dia bingung. Namanya orang Sunda singkong, di dalamnya dikasih gula merah, begitu. Ini namanya apa? Nisro. Apa nisro? Manis ti jero, jeronya manis. Manis, jeronya manis, dalamnya manis. Ntar lagi selagu-lagunya dia, anaknya lapar apa aja, ada tepung terigu digoreng, ini apa namanya? Cireng. Apa? Aci digoreng. Jadi aja hidup mereka itu, orang dulu begitu. Nanti lagi tepung lagi dibunder-bunderin, lalu dikasih tusukan, namanya cilok, aci dicolok, ada aja namanya itu. Orang-orang asal aja, jadi aja, akhirnya didagangin aja, begitu. Hidupnya sederhana, tapi menghasilkan kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Pola pikirnya dekat dengan Allah. Makan biar kuat ibadah, makan biar kuat ngaji, makan biar kita kuat baca Quran, makan biar kita kuat baca sholawat. Kalau otak kita urusannya makan, maka nilai kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala percis kayak dan kencing yang keluar dari perut kita. Dan itu merupakan paling buruknya orang. Manusia ini bakal dibagi tiga. Ruh asalnya dari Allah, bakal balik kepada Allah. Ruh balik kepada Allah. Kalau bajunya ruh, yang ngaji ibadah. Itu kalau ibadah kasih bungkus ruh. Yang kedua badan kita ini buat ular, mau dikasih makanan enak juga kayak apa enak, ntar dikubur bakal dimakan belatung, hanya buat belatung doang, rugi. Maka kita harus pikirin jiwa kita, nafsu kita, diri kita. Nah, diri inilah nih yang bakal kita daripada amal. Nah, amal ini bagaimana ngelapisin ruh supaya nafsu kita, diri kita selamat. Dan ini adalah yang paling pokok dalam hidup kita. Kita mati, bini kita nganter, anak kita nganter, motor mobil kita nganter, nggak bakalan masuk ke dalam lubang kubur. Maka yang harus pikirin nama kita ibadah. Sebisa kita, jangan kita tidak ibadah. Karena mobil kita bakal balik, motor kita bakal balik, bini kita bakal balik, anak kita bakal balik, kita sendirian dikubur. Siapa yang mau nolongin kita? Amal soleh. Bagaimana biar beramal soleh? Maka kita kudu ngaji. Biar kita kuat ngaji, niatkan makan kita untuk ibadah. Jangan hidup kita untuk makan, tapi makan kita untuk kita bisa menjalani hidup. Kalau kita benar, kita makan kita untuk menjalani hidup, maka kita enggak stres-stres amat di dalam menjalani kehidupan kita ini, saudara. Dan ini yang paling pokok di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan ini diantara adab-adab batin. Kita makan, silahkan kita makan yang enak, tapi jangan otaknya dihabiskan pada makanan yang enak-enak saja. Tapi bagaimana cara kita ibadah biar kita enak?
Kalau perut kenyang dengan isi, maka disinilah letak kehancuran kita untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Sebab saudara, gambaran makanan itu ibarat motor, namanya bensin saudara. Bensin, ada bensin naik BBM, maka ada suami yang sayang sama bininya. Dia bilang, mah, saya udah lihatin BBM naik, maka demi sayang saya sama mama, uang belanjanya enggak saya ikut naikkan. Siang. Begitu kata dia. Jangan dicatat. Ini bagaimana ini? Bensin. Motor kalau bensinnya murni, jalannya lancar. Kalau motor bensinnya campuran, jalannya endet-endetan. Kalau bensinnya air, kagak jalan. Maka bila ada orang tidak zuhur, tidak asar, tidak kenal maghrib, tidak kenal isya, tidak kenal subuh, patut diduga bensinnya air. Ada orang kadang ibadah, kadang kagak, kadang ibadah, kadang kagak, patut diduga bensinnya campuran. Ada orang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak ditinggal tuh ibadah, rajin ibadah. Husnudzon kita bensinnya pertama bagus bensinnya, maka makanan kita ini jadi bensin untuk ibadah kita. Maka kulu minat thayyibat, makan daripada yang halal, yang bergizi. Halal dulu baru bergizi. Halal apa aja yang halal makan, begitu. Tapi jangan cita-citanya makan, cita-citanya kuat ibadah. Dan ini yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah yang pengen dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makan, nggak usah perutnya sampai penuh. Perut yang penuh dengan yang halal buruk dalam agama. Bagaimana kalau sampai perut itu isinya yang haram? Bahkan ada hadis daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Nabi, manishtara sauban bi'asyarati darahima wa fihi dirhamun min haramin lam yataqabbalillahu salatahu ma dama fih. Siapa orang punya baju, belinya baju yang dipakai seharga 10.000, uang 1.000-nya dari yang haram dapat nyolong, maka solat yang dikerjakan enggak diterima, enggak ada ganjarannya selama solatnya pakai baju yang 10%-nya dari yang kotor, yang haram. Justru yang menarik saudara, ini cuman 10%. Bagaimana kalau 100% murni keseluruhannya dari yang haram? Diterima enggak? Apalagi itu baju di luar badan. Bagaimana kalau makanan yang kita makan, nasi uduk, dapat nyolong, begitu. Duitnya dapat nyolong, korupsi, begitu. Maka lebih-lebih tidak diterima. Kalau kita masuk di perut kita makanan yang haram, apakah duitnya ataukah bendanya, maka 40 hari ibadah kita enggak ada ganjaran. Karena dengan 40 hari itu habis itu zat-zat makanan di badan kita.
maka kita harus makanlah milih-milih yang baik, yang halal, yang baik. Jangan kita enak dulu, halal dulu, biar kita terang pikiran kita, biar kita hidupnya enak. Harus benar. Maka hati-hati dalam hidup. Enggak perlu kita duit banyak kalau dapat dari nyolong, enggak usah. Masih banyak cara-cara Islam yang membuat berlimpah finansial dengan cara-cara yang terhormat, yang mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak masuk dalam nasihat yang dilontarkan oleh Imam Ali yang dipikirkan perut maka nilainya percis kayak isi perut. Maka supaya kita nilainya tinggi, maka jangan sekali-kali hidup untuk makan, tapi jadikan mindset kita makan untuk menunjang kita hidup, bisa beribadah dengan baik, bisa beribadah dengan benar, mengikuti tuntunan dan ajaran serta bimbingan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, kemampuan kita untuk bisa meneladani ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallah.